pagi. Pagi, Ibu. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu masuk pada pelajaran kita ini, Ibu absen dulu ya. Agustina Celia Lati, Angelina Ingrid Dede, Bonifasius Yosebili, Dedimus Yorgin Ama, Jevrianus Momo Bulu, Jovan Leonara Tako, Clemencius Umure, Maria Elizabeth Billy, Marcelus Billy, Maria Arlinda Billy, Maria Octavianus Tama Ama, Sandiana Rintibara, Sulastri Momo, Testanisius Yadu Tapeka, Febriana Tamoina, Juliana Patricia Paira, Carolina Inaki. Baik, berarti ada 4 orang yang hafal ya? Iya. Baik, Ibu kan sudah kasih kalian materi pembelajaran. Di situ sudah ada gambar-gambar terkait dengan teks laporan hasil observasi. Nah, masih ada nih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang, jadi sebelum masuk ke materi ini, ke minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks prosedur, yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap prosedur yang dilakukan oleh seseorang demi mencapai suatu tujuan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada tadi yang Ibu bagi. Itu ada gambar apa saja? Kelapa. Ada gambar kelapa. Ada gambar apa lagi? Pisang. Terus sama rumput. Kalian tahu tidak apa itu kelapa? Sudah pernah lihat kelapa toh? Sudah. Nah, apa saja yang ada di itu kelapa itu? Ada dia punya daun. Terus apa lagi? Ada batang kelapa toh? Terus ada apa lagi? Buah. Kira-kira itu buah kelapa untuk apa? Untuk dimakan. Selain itu kita pakai makan, buat apa lagi? Buat sayur. Dia punya santan. Ada daun kelapa. Fungsinya untuk apa? Buat salidi. Dan bisa juga dengan apa? Piring rotan. Nah, selain pohon kelapa tadi ada pohon pisang. Apa yang kalian tahu tentang pohon pisang? Pohon pisang ada juga dia buah toh? Nah, buahnya itu sangat banyak, dia punya manfaat. Nah, itulah yang sering kita lihat. Jadi sebenarnya observasi itu adalah pengamatan. Jadi apa yang kita lihat di sekitarnya kita. Sebenarnya kita sudah melakukan pengamatan. Di saat kita pergi di sekitarnya kita tuh banyak saja sebenarnya yang perlu kita amati. Bisa saja tadi sudah ada pisang, kalian sudah lihat pisang. Oh, ini pisang seperti ini dari dia kecil sampai dia besar. Setelah dia besar dia punya buah ada di dan itulah ciri-ciri dari pohon pisang. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu observasi, kira-kira apa sih teks laporan hasil observasi? Coba, ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, baik, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut lagi tentang teks laporan hasil observasi, coba kalian perhatikan di materi situ. Baik, KD yang akan kita belajar hari ini itu 3.7 ya, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan
observasi. Nah, ada tidak tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Apa? Teks laporan hasil observasi. Coba siapa yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Buat. Tentang suatu objek atau situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, nah laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Ya, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi. Entah itu tentang suatu benda, entah itu tentang ini hewan maupun manusia. Nah, apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Apa? Yang pertama apa? Teks yang bersifat objektif. Nah, teks yang bersifat objektif ini maksudnya penulis atau kita bisa memberikan laporan atau informasi harus benar atau
dari benda atau apa saja yang kita amati. Terus yang ketiga tadi itu ada ciri atau kaidah kebahasaan yang perlu kita perhatikan pada saat kita menuliskan informasi tentang laporan dari hasil pengamatan kita terhadap sebuah atau suatu benda, entah itu tumbuhan seperti contoh gambar tadi, atau itu hewan ataupun manusia
Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kalian. Nama kelompok 3 nama anggota kelompok Dr. Delina Maratis. Kisah Musa Malaysia adalah kenalan berbentuk jenak raksasa dengan kata semua yang diceritakannya dengan hidup berkasih daripada ini pohon ini dapat dicapai 3 meter. Tanaman ini dapat di tanah yang cukup air pada daerah yang ketinggian sampai 20.000 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan. Bagian dari tumbuhan ini adalah pokok pisang, batang pisang, daun pisang, buah pisang, dan dua pisang. 2. Kata-kata atau kalimat beristilah. Kata 1 merupakan 2, didapatkan 3, permukaan 4, berkenal 5, diperlukan 6, jaga 7, berkenan 8, perintah 9, menunjukkan 10, kecelakaan 9, masa pada kalimat pisang pelakuan bisa hidup. Ya, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, jadi setelah kalian mendiskusikan contoh teks laporan hasil observasi itu tentang pohon pisang, apa saja yang kalian temukan tadi? Yang pertama, isi dari teks laporan tentang pohon pisang. Terus yang kedua itu, yang pertama apa tadi, Kak? Kata yang sebagai ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada teks laporan hasil observasi tadi kalian menemukan istilah tidak? Ada. Istilah apa tadi itu?
ciri, fungsi, dan manfaat dari pohon pisang. Nah, itu adalah sesuai dengan jawaban kalian tadi dari hasil diskusi kalian itu. Kalian sudah menemukan kata-kata atau ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, entah itu ciri umumnya maupun ciri atau kaidah kebahasaan. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan, teks laporan hasil observasi bisa berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuan adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai suatu hal dalam keilmuan kepada keluarga. Ya, itu adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Jovan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu teks laporan hasil observasi itu adalah jenis teks yang menyajikan informasi umum mengenai sesuatu benda atau hewan maupun manusia yang sudah kita amati. Nah, hasil dari pengamatan kita itulah yang kita tulis dalam atau yang kita laporkan untuk diketahui ciri umum dari teks laporan hasil observasi itu maupun ciri atau kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Jadi itulah fungsi atau kegunaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, baik, masih ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau memang sudah paham, nanti tugas diskusi tadi atau hasil diskusi kalian tadi itu ibu kumpul untuk dinilai, ya. Jadi masing-masing perwakilan dari kelompok nanti mengumpulkan hasil diskusinya. Yang lain atur ini yang posisi sudah. Atur kembali subang. Mana satu?